الله الرحمن الرحيم. إنك أخانا ففرحان. حديث أحلت لنا ميتتان ودمان. أحلت لنا ميتتان ودمان. ما حاله؟ صحيح؟ ما هو صحيح. ما هو صحيح. Terlewatkan? Uhillat lana maytatani wa daman. Wa amma al-maytatani fas-samaku wal-jarad. Wa amma ad-damani fal-kabid wat-tihal. Sabarna ya akhana wa warhan. Innaka imam. Ma hal? Hasan. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Innaka akhana azam. Terlewat ini. عندك عزم عبد الرحمن أيوة هذا هو هذا جديد خانا بدين عزكم الله الصواب فيه الوقف yang benar hadis ini mauquf yakni ucapannya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bi isnadin sahih dengan sanad yang sahih sampai kepada beliau radhiyallahu anhuma. Tamam? Ini mauquf ucapan Abdullah ibnu Umar. Innaka akhana Abdullah. Hada. Apakah dia memiliki hukum marfu'? Kenapa? Aywa, sebab ucapan sahabi, ucapan seorang sahabat uhillat lana itu menunjukkan bahwasanya yang menghalalkannya ialah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga walaupun dikatakan sebagai ucapannya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, namun dia lahu hukmur rafa', dihukumi marfu' sebagai sabdanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayo, hada ma'ruf. السؤال ما هو هذا يا إخوان السؤال إنك أبو الحسن hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala dalam Bulughul Maram. Hakata? Iya. Apa fungsinya? Dimasukkan secara khusus dalam babun najasah. Apa maunya beliau dengan riwayat ini? Hubungannya apa? Babnya bab najasah. Dibawakan masalah halalnya 2 bangkai dan 2 darah. Apalah? Kul, ya Allah. Ayo cepat. Tengok aku nanti. Ada. Begitu. Menunjukkan najisnya darah dan maitah menurut dia. Mahu kada. Dari mana ini? Dari mana penjelasan seperti ini? Muskada ya akhi. Bukan begitu. Enggak apa beda? Enggak najis? Enggak, fungsinya disebutkan dalam bab taharah itu loh. Itu dimasukkan dalam bab taharah kan? Apa babnya? Lupa saya. Babul najasah atau babul miyah? Babul miyah, ya Allah, dimasukkan dalam babul miyah, bukan najasah. Dalam babul miyah, bab air. Fungsinya apa? Najis. Hakata. Kenapa? Dikarenakan itu halal, sehingga dikatakan suci begitu. Sehingga kalau masuk dalam air, maka dia najis. Walaupun berubah warnanya, atau baunya, atau rasanya. Begitu. Kenapa demikian? Padahal secara ijma', bukan secara hadis. Secara ijma' para ulama mengatakan air itu menjadi najis apabila berubah salah satu sifatnya, rasanya, atau baunya, atau warnanya. Ayo, hakata. Dikatakan najis kalau yang jatuh pada air itu ialah
najasah, benda najis yang memasukinya. Sehingga riwayat ini khonafidina azakumullah dimasukkan oleh beliau dalam Babul Miyah dari Bulughul Maram, menunjukkan kalau ikan, kemudian jarad, belalang, mati, masuk ke dalam sebuah air, maka air itu suci, tidak najis, walaupun berubah rasanya, baunya, atau warnanya. Sebab dua ini adalah benda yang suci pula. Benda yang suci pula. Mafhum? Hadza mafhum. Masya Allah. Soal akhar akbar min hadza. Indaka Muhammad. Apa hukumnya membeli seekor kambing betina? Betina. Susunya kempong. Artinya susunya nggak ada airnya. Yang nggak mungkin kamu peras untuk kamu ambil susunya, nggak ada. Apa hukumnya? Boleh. Kenapa kok boleh? Walaupun kempong susunya. Loh kenapa? Nah, kalau cuma semata-mata saya riba, yakfi ya Muhammad. Orang berbuat riba sama-sama riba jadi halal. Ya nggak bisa. Riba itu ya masuk dalam bab jual beli. Iya kan itu. Bolehnya kenapa? Allah musta'an. Innaka ya akhana Ibnu Musa. Boleh. Nah terus, aywa, haga. Yang dibeli itu bukan susu kambingnya yang dalam tempat susunya itu. Yang dibeli ialah kambingnya. Labas diperbolehkan. Kaidahnya yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlala. Masih ingat tak? Ayo. Perkara yang ikut saja itu yathbut. Dia bisa dihukumi boleh. Tetapi ketika dia sendirian dihukumi tidak boleh. Artinya kalau kita hanya membeli susu yang di kambing itu, yang dalam boroknya, kantong susunya, namanya jus, tidak boleh. Kenapa ya, Pak? Sebab kita nggak ngerti berapa ukurannya, berapa jumlahnya, banyak susunya atau tidak, kita nggak ngerti. Itu kalau kita beli susunya, namanya jus. Sebab fihi gharar. Ada penipuan di situ. Paham ya? Itu kalau kita beli susunya atau. Tetapi kalau kita membeli kambingnya, yang kebetulan dia betina dan ada susunya, ya terserah mau susunya banyak, mau sedikit, mau kempong, mau apa terserah, nggak ada masalah. Sebab yang dibeli ialah kambingnya. Hadza mafhum. Innaka akhana Abdullah. Hadza Abdullah. Juragannya. Apa hukumnya membeli misik dalam kantong kijang, Pak? Atau kantong farahnya, tikus. Itu disebutkan dalam buku fikih. Bai'ul misik fil fa'rah. Apa hukumnya jual beli minyak misik yang masih dalam tikusnya? Kok dari tikus? Mana ini? Ya memang yang namanya misik itu ya kan terbuat apa dari bahan tertentu, dari fa'rah, tikus, atau dari kijang. Baunya wangi, tetap baunya. Kenapa nggak boleh? Misik loh Pak. Kenapa nggak boleh Pak? Ada wahid. Yang kedua, alasan yang kedua. Padahal ini misik loh. Misik. Oh, baunya zen. Nah, kalau misiknya itu masih dalam kantong fa'rahnya, namanya jus. Yang pertama, ghairu makdur ala taslimi. Enggak bisa diambil. Tikusnya sana kemari, lari. Kalau kata kijangnya sana kemari, lari. Yang kedua, di sini ada jahalatul qadr. Enggak diketahui berapa jumlah misiknya itu. Mungkin lagi penuh, untungnya besar. Pas sedikit, rugi. Mafhum? Kecuali kalau misiknya itu atau fa'rahnya dipegang, dibuka kantong tempat misiknya itu, saya juga nggak paham sebelah mananya itu. Tamam, dilihat, nah baru bisa. Ya jus, sebab kelihatan barangnya.
Tamam? Atau dituang di sebuah tempat. Misalkan di mangkok atau di gelas atau tempat minyak misalnya kelihatan, oh ini. Hada ya juz. Sebab tidak ada unsur jahalah gharar di situ. Nah, hukumnya boleh. Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji minyak wangi misik dan beliau menggunakannya. Kalau seandainya tidak ada riwayat tentang masalah ini, nggak ada riwayat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan misik, memuji baunya misik atau semisalnya, mesti ada yang nggak beres pada hukumnya. Agar, ayo, Allahul musta'an. Hada mafhum. Kamu lah, mafhum. Boleh, baunya wangi. Yang dipikiri baunya, jangan asal tempatnya. Yang kau pikir sekarang ialah Rasulullah menggunakannya yang paling disukai. Minyak wangi yang paling disukai misik. Ayo, kemudian aduh. Nah, itu dibuang jauh-jauh. Rasulullah yang pakai. Tamam? Masya Allah. Endaki akan apa lagi, Pak? Apa hukumnya membeli budak yang minggat? Budaknya minggat. Misalkan Pak Abdullah punya budak. Budaknya Pak Abdullah minggat. Wah, lari dia. Kata Pak Abdullah, Pak Hendri, mau beli berapa budak saya itu? Nah, sudah mufakat gitu, musyawarah, ya sudah. Saya beli dengan harga 5 juta budak kamu itu. Ya wis. Hukumnya apa? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau bisa. Bukan urusannya budak itu mau atau tidak mau, urusannya dengan tuannya. Budak itu kayak barang. Dia mengatakan, oh saya kamu dijual. Bukannya apa sama dia? Kaitannya dengan tuannya. Kalau tuannya mau jualnya, ya jual. Bagaimana? Misalkan lari dia. Katanya Pak Abdullah, oh dia lari, itu biasanya nongkrongnya dia itu di pojok desa itu loh. Karena tempat tongkrongan warung itu loh. Misalkan begitu. Ya kan? Dia diyakini. Dia sering minggat. Lebih dari 10 kali mungkin. Saya cari mesti sekarang tempatnya. Saya apa? Loh kok ngurusi budaknya itu loh. Budak itu barang. Ya saya bukan budak. Budak. Ya sudah. Sekarang hukumnya membeli sapi. Sapinya lari, ucul dari kandangnya. Dalam dari kandangnya lepas dia, lari, sana sudah. Katanya punya sapi, dah, kamu berani beli berapa sapi saya itu? Ya udah tak beli 2 juta. Ya ambilin, 2 juta. Nah ya apa? Walaupun sapinya memungkinkan untuk diterima, ditangkap. Nggak boleh. Belum tentu, nggak mesti, nggak ada persyaratannya harus di tangannya Pak Abdullah. Nggak mesti semua barang begitu persyaratannya ya Pak Indri. Yang dipersyaratkan harus di tangannya penjual. Kemudian ada pembelinya, itu barang-barang yang memang asnaf ribawiyah, yang terkena jenis riba, itu harus dia dan dia. Itu kalau sejenis, sejenis. Masa bukan riba, sapi. Iya. Aina budakiyah. Ada budakiyah. Boleh. Gimana? Enggak, yang penjualnya angkat tangan. Sudah, yang penting kamu beli untuk awal sapi saya, terserah kamu. Boleh? Enggak ditangkap. Enggak, ya penjualnya angkat tangan sudah. Nah, tak jual sapinya, harga 2 juta, ya sudah sini. Urusan kamu, urusan pembeli dengan sapinya dia. Penjual tak lepas tangan. Allah musta'an. Kenapa enggak kamu rinci?
Fi tafsil aula. Kenapa? Rinci ya, Pak. Kalau sapinya itu atau budaknya atau yang semisalnya tidak memungkinkan untuk ditangkap, enggak memungkinkan untuk diterima, ghairu maqdur ala taslimih, fala yajuz. Maka enggak boleh. Kenapa? Ada unsur gharar. Taruhan namanya ini. Mungkin pembelinya itu bisa nangkap, dapat harga murah, sapi yang harganya sampai 10 juta, cuma 2 juta, untung besar pembelinya. Nah kalau pas dia nggak bisa nangkap, hilang, nggak tahu kemana rimbanya, rugi dia 2 juta. Namanya juz. Kalau sapinya itu atau budaknya itu tidak mungkin untuk dipegang, ditangkap. Nggak boleh ya kawan, sebab ada unsur gharar, taruhan. Tapi kalau memungkinkan, secara kebiasaan mungkin tangkap atau diketahui dia mangkalnya di tempat itu, misalkan. Hadza juz, diperbolehkan. Diperbolehkan. Gitu. Rinci Pak Rinci. Jangan mengatakan enggak, jangan mengatakan iya. Tafsil. Harus itu. Na'am. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Na'am. Yang biasa dagang ikan siapa ini? Ingin nanya-nanya masalah ikan ini. Apa? Nanti terus. Siapa? Alif. Alif. Nah, taib. Alif. Labas. Apa hukumnya membeli ikan? Ikannya itu dalam empang. Jernih airnya, kamu tahu. Empangnya itu memang punyanya orang tadi. Jangan saya punya empang. Saya empang kan? Kolam kecil. Jernih ikannya. Ada ikannya. Dan kamu tahu. Saya bilang sama kamu, Lev, ini saya jual sama kamu ikan yang itu loh. Kamu tengok kan? Iya kamu lihat. Yang itu. Ikan yang paling gede itu. Iya, weh. Tamam? Kamu sepakat? Ya sudah. Saya jual 50.000. 50.000. Ya, weh. Akhirnya, ya sudah. Itu terserah kamu. Kamu yang usaha nangkep. Tangkap serok, gak bisa serok. Sini gak bicara sini. Loncat lagi. Al-Muhib setengah mati nangkapnya itu. Masyaqqah azimah. Sangat sulit nangkapnya. Ternyata ikan liar ini. Gak jinak ternyata ini. Liar ikannya. Liar. Gimana itu? Mungkin. Oh, cuman kolam kecil gitu gak mungkin. Mungkin. Tetapi setelah setengah mati, kamu serok gak bisa. Kamu jala kiring, loncat dia. Oh begitu. Pokoknya lebih cerdik ikannya daripada yang jala rupanya ya. Lo ketawa. Ini mungkin kamu akan bilang ini cara terakhir dibom aja ini sudah ya. Dikasih bom. Halas mati dia. Bagaimana lo? Loh, ini wakil ya. Ini perkara yang disebutkan sama para ulama. Hukumnya apa ini? Alif. Para alif. Mana marjan? Ada marjan. Endak. Boleh. Loh kenapa gak boleh? Kemungkinan. Setelah luar biasa capeknya. Allah musta'an. Kalau seperti ini, dikhilafkan oleh para ulama. Kalau demikian kasusnya, ini dikhilafkan oleh para ulama. Jumhurul ulama berpendapat, la yajuz, tidak diperkenankan. Paham? Karena ada masyaqqah yang azimah dalam bab ini. Wallahu a'lam. Apa? Kalau cuma salat malam lah apa? Salat malam hukumnya sunnah ya Fana Umar. Takut digoda. Bukan lagi takut digoda, sudah digoda. Dikit-dikit gini. Siapa ini? Dikira main-main. Siapa ini? Tahu ada suaranya. Lari dari dia. Langsung kamu lari. Perkara sunnah. Tamam, salat malam itu perkara yang sunnah ya. Laba. Jangankan yang seperti itu. Kamu sedang salat sunnah.
Tamam? Kemudian kamu melihat anak kamu, misalkan kamu sholat di samping tempat tidur kamu. Kamu lihat anak kamu mau jatuh dari ranjang. Tamam? Dan tidak mungkin kamu begini kan, karena agak jauh. Bisa kamu batalkan? Dan kamu batalkan anak kamu. Kamu sholat lagi. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib boleh. Iya. Artinya jangan sholat wajib begitu. Kamu kesini bawa anak. Naik ke atas bawa anak. Hilang anakmu ini. Loh, mana tadi anak? Dia masih kecil. Khawatir kamu. Jangan-jangan dia nanti di tangga. Lebak. Lundung. Allah musta'an. Maka dia diperbolehkan. Kalau sampai pada tingkat kekhusyuannya terganggu. Maka boleh dibatalkan. Kemudian dia nyari anaknya. Sudah ketemu. Kemudian dia sholat. Allah musta'an. Ayo. Indal lughawiyin yaqra'un. Ya Allah indal lughawiyin yaqra'un. Rahmanir Rahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bab zulmun duna zulmin. Bab zulmun duna zulmin. Bab kezaliman yang bukan kezaliman. Maksudnya kezaliman yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada kufrun duna kufrin, ada fiskun duna fiskin, ada zulmun duna zulmin. Ada kufur asghar, ada fiskun asghar, ada zulmun asghar. Yani ada kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari neraka, dari Islam. Ada pula kefasikan dan kezaliman yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Menunjukkan bahwasannya di sana ada kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Demikian pula kefasikan, demikian pula kezaliman. Paham ya? Babnya sekarang bab zulmun duna zulmin. Bab kezaliman yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Qala haddatsana Abul Walid. Abul Walid At-Tayalisi, Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik, Abul Walid At-Tayalisi. وهناك طيالسي آخر عندك أخانا سهلا. أيوة سليمان بن داود Abu Dawud At-Tayalisi, nafsu tabaqah. Dua-duanya dari Tayalisah. Satunya Abul Walid, rawi yang satu ini Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi. Satunya lagi Abu Dawud Sulaiman bin Dawud At-Tayalisi. Wa kilahuma thiqah. Dua-duanya terpercaya ya. قال حدثنا شعبة إنك عبد العزيز. شعبة بمن؟ ما كنيته؟ apa kunyahnya? Abu Bustam al-Wasiti. Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti. Ha itu maknanya tahwilus sanad, pindah sanadnya. Paham? Dimulai dari awal lagi. Di sini Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdul Walid dari Syu'bah. Kata Irfan, dari Abdul Walid dari Syu'bah. Kemudian beliau ngulang dari awal. Dipindah sanadnya. Qala wa haddatsani Bishrun. Bishr ini gurunya Bukhari lagi. Paham ya? Sehingga Bukhari punya dua guru dalam riwayat ini. Abdul Walid dan Bishr. Paham ya? Nah. Bishr wa Bishr ibnu Khalid al-Askari. Bishr ibnu Khalid al-Askari bin Khalid. Wa hunaka Bishr kathir. Indaka akhana Bilal. Mana Bilal? Aywa. Ada rawi yang bernama Bishr ibnu Khalid. Ada lagi rawi yang bernama Bishr ibnu al-Mufaddal. Ada lagi rawi yang bernama Bishr ibnu al-Harith al-Hafi. Ma haluhum? Ya Bilal. Ada Bishr ibnu Khalid. Ada Bishr ibnu al-Mufaddal. Ibnu al-Mufaddal. Ada lagi Bishr ibnu al-Harith al-Hafi. Mahaluhum. Yang mana yang siapa ini? Tiga-tiganya satu orang atau tiga orang ini? Tiga orang. Yang mana yang siapa? Baik, Bishr bin Khalid thiqah. Kalau Bishr ibnu al-Mufaddal mahal thiqah.
Bishr ibn al-Harith al-Hafi. Siapa kafe? Nebak apa ngerti sebelumnya? Masya Allah. Ada tebakannya Bilal. Sawab ya, ikhwan. Kulluhum thiqat. Semuanya rawi-rawi yang terpercaya. Baik Bishr ibn Khalid atau Bishr ibn Mufaddal ataupun Bishr ibn al-Harith al-Hafi. Dan yang paling thiqah ialah Bishr ibn al-Mufaddal. Naam. Adapun Bishr al-Hafi, Bishr ibn al-Harith al-Hafi, dia thiqatun zahid, dikenal dengan kezuhudannya. Bishr al-Hafi. Sampai pada tingkat dijadikan tokoh pendahulu oleh orang-orang Sufiyah. Ada Bishr al-Hafi. Nah. Qala haddatsana Muhammad. Ada Muhammad ibnu Ja'far Gundar. Dia ini Muhammad ibnu Ja'far Gundar. Tahunya Muhammad bin Ja'far dari mana? Sebab disebutkan setelah itu an Syu'bah. Muhammad yang meriwayatkan dari Syu'bah dua ya, Pak. Muhammad ibnu Ja'far dan Muhammad ibnu Bashar. Dua ya, Pak. Tapi yang paling ma'ruf, yang paling masyhur dan yang paling thiqah ialah Muhammad ibnu Ja'far Gundar. Ada Muhammad bin Ja'far Gundar. Sehingga kalau kamu melihat dalam sebuah sanad Muhammad meriwayatkan dari Syu'bah, itu mesti Muhammad bin Ja'far. Paham? Ada Gundar. Adapun Muhammad ibnu Bashar julukannya Bundar. Pakai ba. Bundar. Bundar. Kalau bundar pakai ba itu diambil dari kata-kata bandar. Bandar itu seseorang yang menguasai sesuatu. Agak bandar judi. Ya, maksudnya ini tempat yang meliputi sebuah perjudian. Ya kan? Ayo. Dikatakan bundar karena beliau wasi'ul ilm. Yang sangat luas ilmunya. Ada bundar. Kalau gundar pakai ghain, gundar ada musyaghib. Apa artinya syaghab kemarin? Ayo, musyaghib ikhwan, pengacau. Nah, ada musyaghib. Tapi beliau bukan pengacau semuanya. Bukan ya, ikhwan. Ada julukan saja. An Syu'bah, dari Syu'bah Ibn Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti. An Sulaiman. Siapa Sulaiman ini, Abu Sulaiman? Siapa Sulaiman gurunya Syu'bah ini? Ada Sulaiman. Asli Sulaiman. Masa Abu Sulaiman. Ada Sulaiman. Harus pokoknya ini sor. Masa tengah-tengah kayak gini. Sulaiman siapa ini? Siapa lagi yang namanya Sulaiman? Ada Sulaiman. Ayo susilo. Ada Sulaiman. Anda ke Sulaiman? Allah musta'an. Siapa yang tahu? Sulaiman ibnu Mihran al-A'mash. Gampang ya, Pak. Pokoknya kalau kamu melihat Syu'bah meriwayatkan dari Sulaiman, itu mesti A'mash, kata lagi yang lain. Namanya Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran al-A'mash. Dikenal dengan julukan al-A'mash. Kalau Sulaiman ibn Harb, itu gurunya Bukhari sama Muslim. Ngisor, amat tengah-tengah ya. Lebih menguatkan lagi dengan kalimat an Ibrahim. Ibrahim bin Man. Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai. Al-A'mash itu banyak meriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai. Hakata. Jika kamu bisa mengetahui rawi ini dari muridnya, dari gurunya. Ketahuan siapa dia. Ada Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai. Imam. An Al-Qamah. Siapa Al-Qamah ini ya Khala Zaid? Ibn Waqqas. Intabih. A'id an-Nazar. Kenapa tahunya Qais? Karena dia meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Lihat setelahnya itu. An Abdillah. Al-Qamah an Abdillah.
Berarti Alqamah ini meriwayatkan dari Abdullah. Maka Alqamah ialah Alqamah ibnu Qais. Kalau Alqamah yang meriwayatkan dari Umar, Alqamah ibnu Waqqas al-Laythi. Ada dua orang. Tamam? An Abdullah. Dari Abdullah. Siapa Abdullah ini ya Afif? Bingung dia. Allah musta'an. Disebutkan barusan. Bingung. Ya apa Afif? Afam. Abdullah bin Mas'ud. Tadi kan dibahas. Kalau Alqamah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, itu Alqamah bin Qais. Huwa hadha. Kalau Alqamah meriwayatkan dari Umar, Alqamah ibnu Waqqas. Mesti Alqamah an Abdullah, mesti Abdullah bin Mas'ud. Kata lagi yang lain. Gitu loh. Ingat-ingat biar pas ngulang-ngulang itu langsung hafal gitu loh. An Abdullah, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Beliau mengatakan, lamma nazalat, tatkala turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, bizulmin, dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Ketika turun ayat ini, ikhwan, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuna lam yadhlim nafsah. Ayyuna, siapa di antara kami, siapa di antara kita, lam yadhlim nafsah, yang tidak menzalimi dirinya. Pengertian menzalimi diri apa ya, ikhwan? Apa maknanya? Pengertian menzalimi diri sendiri maknanya apa ya, ikhwan? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kemaksiatan? Begitu. Kenapa? Ada fiqhun amik dari para sahabat ini. Ada indah Abu Usama, indah Abi Usama. Kenapa mereka mengatakan demikian ketika turun ayat ini? Siapa di antara kita yang tidak menzalimi diri sendiri? Bermaksiat. Kenapa mereka mengatakan demikian? Dipahami dari ayat yang mana? Lafaz yang mana dari ayat ini? Delaan. Jangan lama. Kalimat kenapa bizulm itu? Kenapa? Atau mengatakan bizulmin itu kenapa? Ada apa dengan dia? Enggak. Atau perhatikan ucapannya para sahabat Rasul itu. Ayyuna lam yadhlim nafsah. Kenapa mereka sampai mengatakan demikian? Siapa di antara kami, di antara kita yang tidak mau zalimi dirinya? Anda gak adil. Dari kalimat zulm. Tamam? Zulm itu isim nakirah ya, karena Abu Usama. Dia isim nakirah. Siyaknya siyakun nafi. Lam yalbisu imanahum bi zulm. Isim nakirah dalam siyakun nafi. Isim nakirah zulmun, bukan ma'rifat. Jatuh setelah konteks penafian, itu mengandung makna umum. Sehingga yang difahami oleh para sahabat ialah kezaliman secara umum. Berarti tidak boleh menzalimi diri sendiri. Nggak boleh maksiat. Tidak boleh menzalimi orang lain. Tamam? Baik itu memukul, mencela, atau semisalnya. Atau tidak boleh pula adanya kezaliman antara hamba dengan Rabb-nya, yaitu kesyirikan. Sehingga di sini para sahabat memahami secara umum. Secara umum ayat ini bizulmin, berarti nggak boleh zalim sama sekali. Dan siapa yang mampu? Dan siapa yang mampu? Yang namanya manusia mesti salah. Kan begitu. Hanya mereka, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang nggak zalim itu siapa? Manusia biasa, yukhti wa yusib, salah dan benar. Yani ikhwan, ayat ini turun wasyaqqa alaihim, sangat memberatkan mereka sebab mereka memahami secara umum. Fa'anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala
menurunkan ayat yang lainnya, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan ialah kezaliman yang besar. Menjelaskan ayat ini menjelaskan la zulmun azim, menjelaskan bahwasanya kalimat bi zulmin walam yalbisu imanahum bi zulmin itu tidak semua kezaliman, tetapi yang dimaksud ialah kesyirikan. Amin. Kesyirikan. Sehingga tidak dimanakan secara umum, tapi dimanakan secara khusus, yaitu kezaliman dalam bentuk kesyirikan. Sehingga maknanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Itu maknanya. Kezaliman yang kesyirikan, maka mereka nanti akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu usul fikihnya disebut dengan apa namanya? Zikrul am wa yurad bil khusus. Tamam? Menyebutkan lafaz secara umum, tetapi yang dimaksudkan ialah makna yang khusus daripadanya. Allahul musta'an. Hakadha ya. Al-'am alladhi urida bil khusus. Lafaznya umum, tetapi yang dimaknakan ialah yang khusus. Masya Allah. Hadza wadih. Hadis ini wanabitina azakumullah dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab zulmun duna zulmin. Itu dari keumuman ayat ini. Walam yalbisu imanahum bi zulm. Dengan pemahamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tadi. Paham? Menunjukkan yang namanya kezaliman itu bertingkat-tingkat. Paham ya? Yang namanya kezaliman itu bertingkat-tingkat. Kezaliman bertingkat-tingkat. Ada kezaliman yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada kezaliman yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apa itu? Dalam bentuk kesyirikan. Disebut dengan al-zulm bainal abdi wa rabbih. Ada takbir yang tepat, kata para ulama. Al-zulm bainal abdi wa rabbih. Kezaliman antara hamba dengan Rabbnya. Adapun yang dibahasakan oleh sebagian ulama, zulmul abdi rabbah. Zulmul abdi rabbah. Seorang hamba menzalimi Rabbnya, hada ghairu sahih. Sebab Allah tidak dizalimi oleh siapapun dan tidak menzalimi siapapun. Sehingga bahasa yang tepat, al-zulm bainal abdi wa rabbih. Kezaliman yang terjadi antara hamba dengan Rabbnya. Hada syirik. Paham? Hada syirik. Menunjukkan bahwasanya kezaliman yang seperti ini, kezaliman dalam bentuk syirik seperti ini, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Paham ya? Masya Allah. Dan menunjukkan pula adanya kezaliman lain. Kezaliman jenis yang kedua kata para ulama, zulmul abdi nafsah. Zulmul abdi nafsahu. Seorang hamba menzalimi dirinya sendiri. Seorang hamba menzalimi dirinya sendiri. Yang dimaksud ialah dengan dia melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan. Dengan dia melakukan perbuatan kemaksiatan. Sehingga setiap hamba yang berbuat kemaksiatan, maka berarti dia menzalimi diri sendiri. Yang kedua ini, la yukaffaru sahibuhu. Tidak bisa dikafirkan pelakunya. Telah lewat penjelasannya Al-Bukhari rahimahullah, tidak bisa pelaku maksiat itu dikafirkan kecuali syirik. Kata ikhwan, kecuali syirik. Dan ini prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Tamam? Wadah. Kezaliman jenis yang ketiga. Kezaliman yang ketiga ialah zulmul abdi ghairahu. Zulmul abdi ghairahu. Seorang hamba yang menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain. Paham?
Ini berkaitan muamalah dengan orang lain. Dia bermuamalah dengan kaum muslimin yang lainnya dan dia zalim kepada mereka. Ini pun juga dosa. Tetapi pelakunya tidak dikafirkan dan tidak dikeluarkan dari Islam. Paham? Sehingga jenis yang kedua dan jenis yang ketiga dimasukkan dalam bab zulmun duna zulmin. Paham? Menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain, ini dimasukkan dalam bab zulmun duna zulmin. Kezaliman yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Paham ya? Ini yang dimaukan oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Adapun kezaliman dalam bentuk kesyirikan, inna syirka la zulmun azim, maka ada zulmun yang mengeluarkan kezaliman yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hakada. Baik. Hada mafhum insyaallah taala. Paham kan? Paham ya? Masyaallah. Hada mafhum. Nah, hadis ini hanafitina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an itu turun terkadang dengan sebab, terkadang dengan tanpa sebab. Dan dua jenis ini ada pada riwayat ini. Nah, kata ikhwan, ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat ini turun dengan tanpa dijelaskan di sini sebabnya kenapa. Dengan tanpa disebutkan asbab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Pas turun begitu aja kepada Rasulullah SAW, dibacakan para sahabatnya. Nah, kata ikhwan, turun dengan tanpa disebutkan sebab turunnya. Adapun ayat yang kedua, inna syirka la zulmun azim, ini diturunkan karena ada sebabnya. Apa sebabnya, ikhwan? Sebabnya ialah karena pertanyaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat yang pertama tadi. Ayyuna lam yadhlim nafsah. Mereka merasa berat hanya bertanya demikian kepada Rasulullah SAW. Maka turun ayat yang kedua, inna syirka la zulmun azim. Menunjukkan apa? Turunnya itu lisababin, ada sebab nuzulnya. Yaitu apa? Pernyataan dari para sahabat tadi. Paham ya? Paham ini ya? Hada huwa. Ini yang disebutkan oleh para ulama al-mufassirin. Yang namanya ayat Qur'aniyah terkadang turun dengan sebab, terkadang turun dengan tanpa sebab. Dan tanpa sebab itu yang paling banyak. Antum bisa melihat penjelasan yang seperti ini fanafitina azakumullah di dalam muqaddimah as-sahih al-musnad min asbab an-nuzul yang ditulis oleh Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah. Ayat ini hanafitina azakumullah, ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dzulm, menunjukkan kepada kita bahwasanya kaum mukminin yang murni keimanannya, kaum mukminin yang murni keimanannya tidak dikotori oleh kezaliman syirik, maka mereka mendapatkan dua keutamaan. Lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka ini mendapatkan keamanan. Disebutkan dalam sebagian tafsir, yakni keamanan nanti di yaumul qiyamah. Keamanan nanti di yaumul qiyamah. Aman dari faza'ul akbar, ketakutan yang sangat besar ketika itu. Wah, kata aman dari azab neraka. Yang kedua, wahum muhtadun, dan mereka ini mendapatkan hidayah, yakni fit dunya. Mereka mendapatkan hidayah di dunia ini. Jalan hidupnya terbimbing dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Paham ya? Mafhum insyaallah. Kemudian untuk mereka yang murni keimanannya, ini mendapatkan al-amnul mutlak
dan al-ihtida al-mutlaq. Mudeng ora? Maknanya kalau mukminnya itu sempurna keimanannya, murni keimanannya, bersih dari kesyirikan, maka orang ini nanti mendapatkan keamanan yang sempurna. Dan juga mendapatkan hidayah yang sempurna. Al-amnu tam wal ihtida'ut tam. Dengan kata lain, al-amnul mutlaq wal ihtida'ul mutlaq. Keamanan yang mutlak dan petunjuk yang mutlak pula. Ini kalau murni keimanannya. Adapun kaum mukminin yang kemudian dikotori keimanannya dengan sekian banyak kemaksiatan, keboliman. Dan yang semisalnya, kemudian dia mati membawa keboliman tadi, membawa kemaksiatan tadi, maka nanti di yaumul qiyamah dia mendapatkan mutlaqul aman wa mutlaqul ihtida. Duh, paham pora kamu ini. Mudeng ora? Pengertian mutlaqul aman, iya semata-mata aman gitu saja, selamat dari neraka gitu. Walaupun tidak sempurna keamanannya itu. Artinya keimanan dia, tauhidnya dia itu bisa menyelamatkan dia dari kekal di neraka. Paham ya? Dia masih mendapatkan keamanan walaupun tidak sempurna. Disebut dengan mutlaqul aman. Semata-mata dapat keamanan gitu aja. Artinya tidak dikekalkan dalam neraka. Wa kadza mendapatkan mutlaqul ihtida. Mendapatkan hidayah yang mutlak ihtida, ini mendapatkan hidayah walaupun tidak sempurna. Sehingga sesuai dengan kadarnya masing-masing, kadar keimanannya masing-masing. Apakah dia mendapatkan keamanan yang sempurna, hidayah yang sempurna, ataukah hanya semata-mata mendapatkan keamanan dan hidayah gitu saja? Tergantung keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemurniannya, kebersihannya, keutuhannya, wahakala. Jadi pahamin ya? Ada al-amnul mutlaq wal ihtida'ul mutlaq, yakni keamanan yang sempurna, hidayah yang sempurna. Ini untuk kaum mukminin yang sempurna keimanannya. Ada mutlaqul aman dan mutlaqul ihtida', semata-mata dapat keamanan dan hidayah, yakni kurang keamanannya, kurang hidayahnya. Ini untuk kaum mukminin yang kurang pula. Hakata at-tam bit-tam wal hissah fil hissah. Hakata ucapannya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kalau imannya sempurna, dia dapat sempurna pula ganjarannya. Kalau imannya kurang sebagian, dia dapat sebagian pula. Gitu. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalnya. Paham ya? Yang sempurna imannya dapat aman, hidayah yang sempurna. Yang kurang imannya mendapatkan keamanan dan hidayah yang kurang pula. Tetapi intinya dia selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya, dengan ketauhidannya. Masya Allah. Hadis ini menunjukkan pula kepada kita bahwasanya Islam itu rahmat dan mudah. Tidak pernah membebani sesuatu yang tidak dimampui oleh pemeluknya. Paham ya? Islam itu mudah, rahmat ya Ikhwan, penuh dengan kasih sayang. Tidak pernah membebani pemeluknya dengan perkara-perkara yang dia tidak mampu. Seperti ini, ketika para sahabat Nabi SAW merasa keberatan, syaqqa alaihim, merasa berat dengan turunnya ayat ini. Datang dari Allah Taala keringanan dengan turunnya ayat yang kedua, innasyirka la zulmun azim. Rahmat akan ikhwan. Tidak pernah membebani perkara-perkara yang merepotkan atau memberatkan pemeluknya. Kalaupun dirasa berat, maka mendapatkan sekian banyak rukhsah, keringanan. Hadis ini pula Ibnu Azzaikumullah menunjukkan bahwasanya dalil, baik ayat atau hadis, dalil kalau datang secara umum, maknanya umum. Paham ya? Dalil, baik ayat atau hadis,
Kalau datang maknanya umum, maka difahami secara umum pula. Sampai ada dalil yang lain yang menunjukkan pengkhususannya. Paham insyaallah ya? Paham ini ya? Sebentar ayat ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dzulmin. Kalimat zulm umum. Difahami oleh para sahabat umum pula. Itu hukum asalnya. Yang namanya dalil yang umum ya difahami secara umum. Sampai datang ayat berikutnya yang mengkhususkan keumuman tadi. Dengan turun ayat inna syirka la zulmun azim. Paham ya? Fadha bi ijma'il usuliyyin, dengan kesepakatan ahli usul. Nassun am yu'mal ala umumih hatta yarid at-takhsis. Nas yang umum diamalkan secara umumnya sampai datang pengkhususannya. Allahul musta'an. Waktunya sudah habis. Padahal masih banyak ya kawan, fawaid yang bisa kita ambil dari sini. Lakin ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Naktafi lahuna wa yuhfad insyaallah taala, pendek-pendek semuanya harus hafal. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.